Perkenalkan, nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 2010417154, kelas A2 jurusan manajemen dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, yang pertama itu adalah apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumen. Itu bisa berwujud disebut barang atau tidak berwujud, biasa disebut jasa. Baik, yang nomor 2, yang dimaksud dengan strategi produk adalah strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang nomor 3, yang dimaksud dengan produk baru adalah produk asli, hasil pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek yang dikembangkan perusahaan melalui upaya penelitian dan pengembangannya sendiri. Baik, yang nomor 4, yang dimaksud dengan lini produk adalah yang biasa dikenal sebagai produk lain adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Yang nomor 5, penggolongan produk atau klasifikasi produk adalah suatu pembagian produk yang ada di pasaran berdasarkan kriteria-kriteria produk tersebut, di mana klasifikasi produk ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Jenis klasifikasi produk dapat dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang A, klasifikasi produk berdasarkan karakteristiknya. Para pelaku bisnis mengklasifikasikan produk berdasarkan karakteristik atau sifat dari produk tersebut, agar tiap jenis produk memiliki strategi bauran pemasaran yang sesuai. Klasifikasi produk berdasarkan karakteristik atau sifatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama, yaitu produk yang berwujud fisiknya tahan lama dan banyak sekali pemakaian. Contoh, produk barang tahan lama adalah mobil, rumah, televisi, lemari es, dan lain sebagainya. Barang tidak tahan lama yaitu produk berwujud yang biasanya dikonsumsikan 1 atau beberapa kali. Contoh, produk barang yang tidak tahan lama adalah sabun, minuman ringan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jasa, yaitu layanan yang diberikan perusahaan untuk memberi kebermanfaatan atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli oleh pelanggan. Contoh, jasa adalah salon kecantikan, bengkel kendaraan, tukang cukur, dan lain sebagainya. Baik, yang B, klasifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaiannya. Sementara itu, klasifikasi produk berdasarkan tujuan atau pemakaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang konsumsi, yaitu produk barang yang dimanfaatkan oleh konsumsi akhir atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Klasifikasi produk barang konsumsi adalah bisa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, barang kebutuhan sehari-hari, yaitu produk barang yang dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ciri-ciri dari produk ini adalah konsumen mempunyai pengetahuan luas tentang produk. Produk-produk tersebut dapat dengan mudah diperoleh atau dibeli. Umumnya memiliki harga yang murah dan dibeli secara teratur oleh masyarakat. Barang belanjaan, yaitu produk barang yang umumnya ketika konsumen ingin membeli haruslah dilakukan dengan cara membanding-bandingkannya terlebih dahulu berdasarkan kesesuaian, mutu, harga, dan modelnya. Barang khusus, yaitu produk barang yang memiliki ciri unik dan merek khas di mana kelompok konsumen bersedia berusaha keras untuk membelinya. Pertimbangan marketingnya biasanya hanya 1 saluran distribusi yang dipergunakan. Memiliki shopping center yang terkenal dan merek diutamakan. Barang tidak dicari, yaitu produk barang di mana konsumen tidak tahu atau tidak tahu mengenai barangnya dan pada umumnya tidak berpikir untuk membelinya. Yang kedua, barang industri. Barang-barang yang diproduksi untuk membuat produk lainnya. Klasifikasi produk barang industri adalah sebagai berikut. Bahan atau suku cadang,
yaitu produk barang yang seluruhnya masuk ke dalam produksi barang jadi. Bahan baku ini umumnya dihasilkan dari alam. Sementara itu, suku cadang merupakan bahan komponen dan suku komponen. Barang modal, yaitu adalah produk barang yang sebagian masuk ke hasil barang-barang akhir, seperti produk instalasi untuk bangunan dan peralatan tambahan untuk proses produksi di sebuah industri atau pabrik. Perbekalan dan layanan, yaitu produk barang yang terdiri dari perbekalan operasional dan usaha pelayanan. Baik, yang nomor 6. Bauran produk adalah, menurut Kotler dan Keller, bauran produk disebut juga sebagai pilihan yang ada pada suatu produk, yang merupakan suatu kumpulan semua produk dan barang ataupun jasa yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk terdiri dari berbagai lini produk. Bauran produk perusahaan mempunyai lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Baik, yang nomor 7, ada 6 elemen dalam strategi produk. Yang pertama, produk ketika berbicara mengenai elemen strategi pemasaran produk. Hal yang semestinya menjadi perhatian pertama kali adalah produk itu sendiri. Sudah jelas bahwa Anda harus memiliki produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Bahkan, sebelum masuk ke tahap penyusunan strategi pemasaran produk, Anda harus memastikan bahwa produk tersebut dibuat dengan mempertimbangkan target konsumen dan menyesuaikannya dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, konsumen selain produk. Anda juga harus fokus pada konsumen ataupun calon konsumen Anda. Kenali dan pahami siapa konsumen Anda, bagaimana karakteristik dan perilaku mereka, atau hal lain yang membuat Anda dapat mengenal mereka dengan lebih baik. Anda dapat memulainya dari sesuatu yang sederhana, seperti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan konsumen, misalnya usia, jenis kelamin, status, pernikahan, pendidikan, profesi, hobi. Dan Anda juga perlu membuat buyer persona agar dapat mengenal konsumen dengan lebih baik. Buyer persona adalah gambaran imajinatif yang merepresentasikan konsumen ideal Anda. Buyer person dibuat dengan melakukan riset pasar sebelumnya, sehingga hasilnya akan mendekati kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah tentang apa yang Anda sampaikan dengan cara Anda berkomunikasi dengan konsumen. Nah, pesan dapat berupa banyak hal, mulai dari konten di website, artikel, email, promosi di media sosial, dan masih banyak lagi. Semua itu bertujuan untuk terhubung dengan konsumen, sehingga tercipta hubungan baik antara Anda dengan konsumen. Yang keempat, tim pemasaran. Sebuah produk tidak akan dikenal luas oleh masyarakat jika produk tersebut tidak dipasarkan atau dipromosikan. Dan proses pemasaran ini membutuhkan tim pemasaran. Memasarkan produk membutuhkan kerjasama tim. Dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan banyaknya orang yang terlibat di tim ini, akan ada potensi munculnya masalah yang mengganggu penerapan elemen strategi pemasaran produk Anda. Yang kelima, promosi. Sebaik apapun kualitas produk yang Anda miliki, tanpa adanya promosi, jangan harap akan ada banyak orang yang membeli produk Anda. Promosi harus dilakukan untuk memperkenalkan produk Anda kepada khalayak luas, menunjukkan keunggulan dari produk tersebut, dan memengaruhi orang-orang untuk membeli produk Anda. Yang keenam, analisis. Analisis berkaitan dengan seluruh elemen yang ada di dalam strategi pemasaran produk, mulai dari menganalisis produk, konsumen pesan, tim marketing, hingga promosi. Semua elemen ini sangat dinamis sehingga perlu dilakukan analisis secara berkala untuk memastikan bahwa elemen-elemen ini tetap berada dalam kondisi yang baik. Baik, yang jawaban ke-8. Cara membuat strategi produk yang efektif yaitu adalah yang pertama, pelajari dahulu pasar Anda. Sebelum Anda mulai mengembangkan dokumen strategi produk, kumpulkan riset pasar yang relevan dan pelajari pelanggan ideal Anda. Bicaralah dengan orang-orang di pasar, sasaran Anda, dan adakan kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh produk Anda. Yang kedua,
mengartikulasikan visi Anda. Memiliki misi yang pasti yang dapat dihubungkan dan dipahami orang lain akan memandu pengembangan dan strategi produk Anda. Setelah Anda mengidentifikasikan nilai-nilai inti yang diwakili produk Anda dapat menemukan cara untuk memanfaatkan nilai-nilai tersebut, menangkap ceruk pasar, membangun komunitas, dan menciptakan produk yang sukses. Yang ketiga, fokus pada solusi. Saat Anda menuliskan tujuan dan inisiatif, pastikan Anda dapat mengaitkannya kembali dengan fungsi inti produk Anda dan masalah yang mereka pecahkan untuk pelanggan. Strategi produk membantu menghubungkan ide-ide yang luas ke dalam tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti, sehingga menghubungkan kembali ke tujuan bersama sangat penting untuk menjaga semua tugas tetap selaras. Yang keempat, berkolaborasi. Strategi produk memengaruhi operasi di semua bagian bisnis. Jadi, carilah masukan dari kolega Anda dan terapkan keahlian mereka ke dalam rencana strategis. Bekerja sebagai tim lintas departemen membantu semua orang merasa terlibat dalam proyek, membuat mereka lebih berdedikasi untuk melaksanakan inisiatif strategis baru. Berkolaborasi dengan orang juga dapat membantu Anda menilai masalah dari berbagai perspektif dan mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan untuk sukses sebelum berdampak pada bisnis. Yang kelima, lakukan penyesuaian secara teratur. Jadwalkan waktu untuk merenungkan strategi produk secara teratur dan temukan cara untuk memasukkan umpan balik, fluktuasi pasar, informasi penjualan, dan metrik lain yang Anda gunakan untuk menilai keberhasilan produk. Jika Anda melebihi harapan mereka, tetapkan tujuan yang lebih ambisius untuk terus mendorong misi perusahaan. Terus perbarui riset pasar Anda dengan fokus pada bagaimana pola pasar dibandingkan dengan proyeksi Anda sebelumnya. Baik, untuk jawaban ke-9. Karena strategi produk adalah bagian penting dari pemasaran, desain, atau peran terkait produksi. Terlepas dari posisi yang Anda pegang di sebuah perusahaan, Anda dapat menggunakan dokumen produk strategi untuk memandu pengambilan keputusan Anda dan memastikan bahwa Anda berorientasi pada tujuan dan produktif dengan waktu Anda. Baik, jawaban yang ke-10. Bentuk produk strategi dapat digunakan perusahaan adalah yang pertama, strategi pertumbuhan. Growth strategi berarti secara konstan memperkenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan dituntut untuk memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar dapat terus kompetitif di industrinya. Jika tidak, pelanggan akan lari ke produk kompetitor yang menawarkan teknologi yang lebih canggih. Tidak hanya pada perusahaan besar, UMKM juga dapat mengadopsi strategi bisnis pertumbuhan ini. Terkadang, sebuah perusahaan dapat menemukan market baru untuk produk mereka secara tidak sengaja. Yang kedua, strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk adalah salah satu strategi dalam bisnis yang paling efektif untuk UMKM melalui strategi bisnis jenis ini. Perusahaan dapat menggali secara strategis faktor-faktor pembeda produk dan jasa dari kompetitor. Nilai pembeda dalam strategi ini tidak harus selalu menjadikan perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk mengkapitaliskannya. Yang ketiga, strategi harga. Strategi harga seringkali meliputi pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor, terutama ketika ada di fase awal pengenalan produk. Yang keempat, strategi akuisisi. Para pebisnis yang memiliki modal yang cukup besar dapat memakai strategi bisnis akuisisi ini. Strategi bisnis akuisisi artinya membeli salah satu perusahaan dan atau lini produksi tambahan dari produk yang sudah ada. Keuntungan dari strategi ini adalah dengan modal yang besar, maka sebuah perusahaan dapat lebih leluasa dalam menilai potensi bisnis perusahaan yang akan diakuisisi yang sesuai dengan visi perusahaan pemilik modal. Yang kelima, strategi konten. Di era digital yang semakin canggih ini, strategi konten merupakan strategi bisnis efektif yang wajib dikembangkan secara matang dan diimplementasikan dengan benar. Baik, jawaban yang ke-10. Produk baru bisa saja
menjadi cara strategi produk yang efektif bagi perusahaan karena keberadaan produk atau jasa baru cukup penting bagi sebuah perusahaan karena memiliki fungsi penting atau jasa baru, yaitu adalah produk atau jasa baru dapat membuka pasar yang benar-benar baru. Terus produk atau jasa baru bisa menggantikan produk yang ada saat ini. Selanjutnya, mengambil alih produk atau jasa yang lama yang masih ditawarkan perusahaan. Yang selanjutnya, mampu melebarkan pasar perusahaan. Yang selanjutnya, meningkatkan penggunaan sumber daya perusahaan dan mengantarkan perusahaan ke pasar atau segmen baru dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pasar distributornya dan mempertahankan atau meningkatkan pasar perusahaan. Baik, jawaban yang ke-12, perusahaan wajib menggunakan strategi desain produk karena Kotler mengatakan desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan konsumen. Produk hasil desain produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai keunikan, estetika, seni, adiluhung, berbahakat tinggi, khusus, khas, dan kehalusan rasa sebagai unsur dasar. Sementara dalam pemenuhan fungsinya, lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, ataupun sandang. Baik, itulah 12 pertanyaan yang sudah saya jawab. Sekarang, saya akan melanjutkan pertanyaan yang berkaitan dengan video. Bagian A, nama-nama pembicara dari ketiga materi yang disampaikan adalah yang pertama, Dhani Indrajuna, yang kedua, Denny Adpakhari, yang ketiga, Teti Herawati. Dan teori yang mereka jelaskan adalah tentang strategi produk. Untuk jawaban yang B, dalam materi Dhani Indrajuna dijelaskan bahwa yang pertama, produk sebagai nilai. Konsumen akan memilih produk yang memberikan nilai tertinggi untuk memperoleh nilai dari produk. Konsumen mengorbankan uang, tenaga, pikiran, dan waktu. Yang kedua, ada yang namanya manajemen produk terbagi menjadi 3, yaitu ada produk individu, lini produk, dan bauran produk. Yang selanjutnya, merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Dalam strategi pemberian merek terdiri beberapa bagian, yaitu keputusan pemberian merek, keputusan sponsor merek, keputusan nama merek, keputusan strategi merek, dan keputusan penentuan ulang posisi merek. Yang selanjutnya, strategi pemasaran berdasarkan kategori produk, ada daya tahan, golongan pembeli, dan motif motif pembelian. Yang selanjutnya, produk industri adalah produk yang dibeli organisasi yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau dimasukkan dalam proses produksi atau untuk mendukung kegiatan operasional. Yang selanjutnya, strategi pemasaran layanan, yaitu adalah karakteristik produk layanan atau jasa, yaitu intibility, impermeability, variability, persiability. Nah, strategi pemasaran jasa ada 7P, yaitu produk, place, price, promotion, physical, evidence, people, dan process. Nah, dalam materi Denny Adpakhari, kualitas produk merupakan elemen utama yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang memang ingin mempertahankan bisnisnya di tengah sengitnya persaingan, dan bahkan membuat bisnis tersebut semakin maju dan berkembang. Yang selanjutnya, customer value adalah salah satu aspek penting yang harus ada dalam kesuksesan bisnis. Ketika menjalankan bisnis, kesuksesan bukan hanya dinilai dari beberapa besarnya angka penjualan atau angka keuntungan yang didapatkan dari penjualan, namun juga harus dinilai dari customer value-nya. Nah, dalam materi Teti Herawati dijelaskan tentang bagaimana strategi produk dilakukan dengan rencana apa, kemudian menjelaskan isi dari tujuan tersebut. Dengan berbagai strategi yang sudah dijelaskan dalam materi Teti Herawati, maka ini bisa membantu menghubungkan tujuan dari rencana strategi produk tadi. Nah, untuk jawaban yang ketiga atau yang C,
Yang dapat saya pelajari dari ketiga pembicara di video tersebut adalah saya menjadi tahu apa sih itu strategi produk dan bagaimana langkah-langkahnya. Strategi produk juga bisa sangat berguna untuk kita atau mereka yang ingin mempertahankan bisnisnya. Dan strategi produk juga membuat kita belajar membantu mengembangkan ide-ide untuk suatu tujuan tersebut. Nah, untuk yang jawaban D, manfaat yang saya dapatkan setelah menonton ketiga video tersebut adalah saya bisa belajar bagaimana strategi produk itu dan mendapatkan ilmu-ilmu dari pembicara tersebut dengan baik. Sekian dari pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.